Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputaran topik-topik ataupun objek-objek yang lagi banyak diperbincangkan orang ya di media sosial atau yang dikatakan viral. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang betul-betul menggegerkan kayaknya khalayak masyarakat di negara kita ini ya teman-teman, yaitu kasus yang diduga ini merupakan kasus penghinaan gitu kan kepada Presiden Joko Widodo oleh Rocky Gerung atau RG gitu kan. Nah ini sementara ini banyak pihak yang kemudian memperdebatkan apakah itu kritikan ataupun perdebatan gitu kan. Tapi kalau saya sendiri pribadi gitu kan, walaupun dulu saya itu juga penggemar nonton video-videonya Rocky Gerung gitu kan, kesini saya lihat RG ini udah offset ya, sudah melewati batas merah ya, garis merah, batas rambu-rambu etika, batas rambu-rambu kesopanan. Karena kalau menurut saya apapun itu kalimat cacian, hinaan, kalau kita proyeksikan ke diri kita masing-masing, kalau kemudian ada famili, keluarga kita, ataupun bahkan kita sendiri kemudian dikata-katai dengan kata-kata yang sangat, kalau menurut saya sangat nggak pantas gitu kan. BT, yang dikatakan BT itu sangat betul-betul saya nggak mampu gitu mengucapin, itu terlalu kasar sekali yang keluar dari mulut seorang yang katanya seorang yang akademisi intelektual gitu kan. Ini betul-betul udah melewati garis merah daripada batasan-batasan yang ada event itu di negara demokrasi. Dan reaksinya memang begitu masif ya teman-teman. Kalau kita mau lihat sekarang mungkin reaksinya luar biasa ya pasti. Di mana-mana reaksi masyarakat, karena saya sendiri pun dulu suka saya nonton RG ini kan, karena memang seru gitu kan. Tapi kesininya kayaknya semakin nggak terkendali, dan ketika kemudian dia banyak nggak pernah kata-kata yang memang kadang sering keluar kasar, itu hinaan gitu, kemudian tidak mendapatkan peringatan ataupun hukuman, tambah kesininya tambah arogan gitu kan, menganggap dia yang paling pintar, orang lain tuh pastinya dungu. Itu yang memang saya nggak suka, dan saya harap ini saat ini juga ketika dia offset mendapatkan tiupan, haruslah disemprit sama wasitnya saat ini. Dan kita tunggu ya gitu kan dari pihak yang berwajib untuk memeriksa Rocky ini kan. Nah, yuk kita dengar nih beberapa reaksi-reaksi yang saat ini terjadi ya teman-teman, yaitu penolakan masyarakat gitulah, beberapa lapisan masyarakat dari kepada Rocky Gerung ya. Sebelumnya, Rocky Gerung, saudara, dilarang masuk ke salah satu ruangan di Universitas Airlangga Surabaya setelah mendapat penolakan sejumlah pihak. Pihak keamanan kampus menyebut larangan ini dilakukan karena khawatir materi yang disampaikan Rocky Gerung bermuatan politik. Rocky Gerung dijadwalkan jadi pemateri di acara seminar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa UNER. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Oke ya? Oke, saya hanya pelaksana. Oke, jadi beliau hanya pelaksana. Ini Satria, ini Bayangkara. Sejumlah orang mendatangi diskusi bertajuk Ngobrol Perubahan Indonesia yang digelar di sebuah kafe di Sleman, Yogyakarta, Rabu malam. Mereka menolak kedatangan Rocky Gerung yang menjadi salah satu narasumber. Setelah berdiskusi secara tertutup, panitia dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia sepakat memenuhi permintaan tersebut. ya mungkin di sebagian masyarakat Jogja itu kata-kata
Rocky mungkin sangat tidak bisa diterima kan begitu. Nah, kita memahami keberatan itu. Nah, karena kami tidak ingin acara ini berjalan tapi dengan cara-cara yang tidak katakanlah ya, kami merelakanlah Rocky pulang. Masa yang menolak dipimpin Esti Wijayati yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Esti, penolakan Rocky karena dianggap telah menghina Jokowi. Kita menghargai kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, karena itu ada di konstitusi kita. Tetapi kita sudah tahu bahwa Rocky Gerung yang mau hadir di acara malam hari ini adalah dia yang sudah menghina Jokowi, sudah menghina Presiden negara. Polres Sleman menurunkan lebih dari 250 personel untuk mengamankan acara ini. Pada malam hari ini kita dapat lihat situasinya kondusif dan berdasarkan informasi awal kita sudah siapkan pengamanan sesuai dengan ancamannya. Nah itu tadi teman-teman beberapa berita ketika kemudian beberapa lapisan masyarakat yang ada di Unair ya, Surabaya kemudian menolak kehadiran Rocky Gerung di Unair, Surabaya, juga di Jogja gitu kan. Ini harusnya menjadi suatu poin untuk Rocky Gerung ini introspeksi ya, introspeksi bahwasanya memang ada kebebasan dalam menyuarakan pendapat di negara kita yang negara demokrasi ini. Cuman please janganlah ini terus mengajarkan cara-cara ini kan seperti kalau dibiarkan seperti kemudian memberi contoh pelajaran bagi yang lain-lain, bahwasanya kemudian bisa semaunya sendiri ya, kemudian menghina, apalagi yang dihina ini simbol-simbol negara ya, gitu kan, seorang presiden ya, gitu kan. Dan yang konyolnya lagi masih ada yang mungkin beberapa pihak-pihak yang kemudian pro Rocky Gerung berusaha membela tindakan Rocky Gerung. Anak kecil sendiri pun gitu kan, seorang yang nggak berpendidikan pun sendiri udah tahu gitu kan kata-kata ini seorang BT itu betul-betul luar biasa. Mungkin kalau kita ngomong di jalan terhadap seseorang bisa marah ya gitu kan. Nah ini saya yakin nanti pihak yang berwajib ya kemudian menindaklanjutinya, karena memang sudah ada beberapa laporan agar menjadi presiden ini mendapatkan perlakuan hukum lah yang sepantasnya kan, dan agar nggak terulang lagi dan menjadi pelajaran kita semua gitu kan, bahwasanya di dalam negeri kita yang demokrasi ini walaupun bebas tetapi juga ada batasan-batasannya gitu kan, ada rambu-rambunya, rambu-rambu merah. Jangan kemudian semuanya diterabas seperti itu. Saya pun sekarang jadi nggak simpatik lagi. Dulu saya memang suka nonton si RG ini, tapi kesininya karena kemudian dia sepertinya kebal ya, kebal hukum atau gimana lah seperti ini. Kalau nggak ditindaklanjutin akhirnya juga semakin menjadi-jadi dan tambah arogan ya. Arogansi itu nggak pas lah gitu kan. Arogansi ini sudah berlebihan gitu kan, karena menganggap orang-orang di sekitarnya yang ini dianggapnya semuanya bodoh, hanya dialah yang pintar, dan tampaknya kemudian kalau nggak mendapatkan tindakan tegas, kasus-kasus ini akan menjadi presiden buruk yang jelas ya, dan bisa memberikan presiden buruk sekaligus juga malah memberikan contoh yang kurang baik gitu kan. Adapun memang kalau kita memang di era kebebasan, tapi tetap ya teman-teman, kalau seperti di lampu merah gitu kan, harus kalau lampunya merah tetap berhenti, kalau enggak terjadi kekacauan lalu lintas ini kan. Apapun juga kepentingannya, apapun keperluan kita, seperti kita tergesa-gesa, kita mau ada family kita yang membutuhkan kita secara cepat, tapi kalau kemudian di perempatan lampu merah kita harus menuruti rambu-rambu lalu lintas. Dan ini kita tunggu respon daripada pihak yang berwajib yang sudah mendapatkan pelaporan daripada kasus yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini. Semoga aja bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kalau nanti ini ditindaklanjutin, bahwasanya dalam era dunia demokrasi ini kita sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur,
berbudaya ketimuran, tetap ya dalam kebebasan kita menjaga rambu-rambu kesopan santunan kita. Oke, itu teman-teman kita pantau, dan saya minta teman-teman juga bisa memberikan komentar gitu kan tentang hal yang terjadi ini, karena memang konyolnya kan memang ada yang beberapa pihak mengatakan itu sebagai apa, kritik ya gitu kan. Kalau saya sendiri anak kecil pun tahu bahwasanya itu hinaan ya, hinaan yang sangat kasar, dan teman-teman bisa komen bahwa ini itu teman-teman matur nuwun udah hadir di obrolan saya di pagi hari ini. Oke, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.